Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MMB TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah jumpa kembali bersama kami di acara Ngobras, ngobrol bareng seputar Islam, dan insya Allah kita akan membahas tentang apa itu qada dan apa itu fidyah ya. Jadi nanti kita akan mengetahui siapa saja yang boleh mengqada puasa dan siapa saja yang diperbolehkan untuk membayar fidyah, mungkin itu saja. Baik pemirsa MMB TV dimanapun berada, sebelum kita mengawali kajian, kita akan menyimak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Muhammad Sultan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pemirsa MMB TV dimanapun berada, kita telah menyimak surat Al-Baqarah ayat 183 mengenai ibadah puasa ini, dan insya Allah pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Ustaz Yanyan Angga Setiawan. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa MMB TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberi jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selepas melaksanakan ibadah salat tarawih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya didampingi bersama ayahanda pengasuh muda-mudi bersujud dan bersama guru kita semua Bapak Haji Dadang, juga jemaah Masjid Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa MMB TV yang budiman, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mengambil tema apa yang dimaksud dengan qada puasa dan apa pula yang dimaksud dengan fidyah. Pemirsa MMB TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qada dalam bahasa Arab diambil daripada akar kata qada yaqdi qada'an wa qadiyatan bil ma'na al-amal anjazahu. Maknanya adalah melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu. Jadi qada puasa adalah mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan, diganti pada hari-hari lain selain bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya ulangi, qada puasa adalah mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan pada hari-hari yang lain. Qada puasa berarti mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan pada hari-hari yang lainnya. Sedangkan fidyah berarti berbahasa Arab. Fada yafdi fidan wa fidaan fidyah. Fidyah adalah sejumlah harta yang dikeluarkan. Fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti ibadah puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau fidyah sejumlah harta benda.
dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Untuk apa? Sebagai ganti ibadah puasa yang ditinggalkannya pada bulan suci Ramadan. Ya, jadi beda Ustaz ya antara qada dan fidyah itu ya. Ya, Jadi kalau- siapa aja yang boleh mengqada itu kriterianya apa, fidyah yang boleh memfidyah itu kriterianya apa ya? Atau barangkali yang ada di sini boleh mau bertanya? Ini Pak Ustadz mau nanya, Ya, siapa saja orang yang wajib qada dan yang membayar fidyah? oh, seperti itu ya. Ya. Pemirsa muda-mudi bersujud TV dimanapun Anda berada, di dalam ilmu fikih dibahas siapa saja orang yang wajib mengqadha puasanya. Siapa saja orang yang wajib mengqadha puasa dan wajib membayar fidyah. Dan siapa saja orang yang wajib membayar fidyah tetapi dia tidak wajib membayar qadha. Dia tidak wajib mengqadha puasanya. Siapa saja? Nah, sekarang insya Allah kita bahas bersama-sama. Bahkan siapa sih orang yang tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah? Nanti Ada, kita Ustaz, ya? lihat. Ada. ya. Oke. Tidak wajib membayar fidyah, juga tidak wajib mengqadha puasanya. Itu ada. Pemirsa MMB TV yang budiman, di dalam ilmu fikih yang pertama adalah as-shabi. Apa yang dimaksud as-shabi? As-shabi adalah anak kecil. Jadi, jika anak kecil tersebut sudah balik atau mencapai batasan balik. Kalau laki-laki umumnya 15 tahun ia mencapai batasan balik. Jika sudah balik maka ia tidak wajib untuk mengqadha shaum dan tidak wajib pula untuk membayar fidyah. Sebelum balik gitu ya. Ya, semasa kecilnya anak kecil tersebut kan belum mampu tuh melaksanakan saum sebelum masa baliknya. Nah, jika anak kecil tersebut sudah mencapai batasan balik, maka ia tidak wajib mengqadha saumnya dan tidak wajib pula membayar fidyah. Jadi sebelum usia balik kan misalkan tidak puasa gitu. Jadi ketika menginjak ke balik tidak usah mengganti puasa yang Tidak lalu usah. ya. Oke. Tidak usah. Dan tidak pula wajib membayar Fidyah. fidyah. Gitu. Yang kedua adalah musafir. Apa yang dimaksud musafir? Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan seperti apa yang diperbolehkan oleh agama kita untuk seseorang boleh meninggalkan saumnya dan boleh juga melaksanakan saumnya. Jadi di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda, jarak seseorang boleh meninggalkan saum Ramadan atau tidak melaksanakan saum Ramadan adalah 84 km. Jikalau ia sanggup melaksanakan saum, itu jauh lebih baik. Tapi kalau di dalam perjalanan tersebut memang dia tidak sanggup untuk melaksanakan, tidak sanggup untuk meneruskan puasanya, maka dia boleh untuk apa? Untuk iftar, yakni berbuka puasa. Nah, ketika orang tersebut seorang musafir di dalam perjalanannya lalu ia membatalkan puasanya, maka pada hari yang lain setelah bulan suci Ramadan maka wajib untuk mengqadha saumnya. Sekali lagi saya tekankan, wajib seorang musafir untuk mengqadha puasanya pada hari yang lainnya. Tetapi tidak wajib apa? Tidak wajib membayar fidyah. Bagi seorang musafir ketika
berbuka di perjalanannya, maka wajib qada puasa dan tidak wajib membayar fidyah. Itu nomor berapa? Nomor 2 ya. Nomor 3 adalah orang yang sakit jiwa, sakit kejiwaannya. Kalau bahasa familiarnya orang gila, kalau bahasa Arabnya majnun. Kalau bahasa Arabnya majnun. Majnun dibagi 2. Pemirsa MMB TV yang senantiasa menginginkan kebahagiaan dunia sampai akhirat, bahwa majnun itu terbagi 2. Yang pertama, majnun yang disengaja. Ada nggak majnun yang disengaja? Seperti orang tersebut tiap harinya tuh terus-terusan mengkonsumsi minuman keras, wa'iyadzubillah min zalik, atau obat-obatan yang terlarang. Saking kelamaannya, maka syaraf-syarafnya itu rusak. Akhirnya dia menjadi orang majnun atau orang gila. Nah, itu gila disengaja karena perbuatan kesengajaannya itu. Lalu bagaimana orang majnun yang disengaja itu ketika mendapati bulan suci Ramadan, kemudian ia tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka majnun yang disengaja wajib mengqada saum. Ya, wajib mengqada saum dan tidak wajib membayar fidyah. Lalu yang kedua, majnun yang tidak disengaja. Banyak majnun yang tidak disengaja, seperti dari bawaannya, atau dia memang punya kelainan, punya problematika kehidupan sehingga ia tidak mampu untuk mencari solusinya. Itu namanya majnun yang tidak disengaja. Nah, bagaimana jikalau majnun yang tidak disengaja ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tentu ia tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan, ternyata ia sembuh dari majnunnya. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah orang tersebut wajib mengqada puasanya atau wajib pula membayar fidyah? Maka di dalam ilmu fikih, majnun yang semacam tersebut, majnun yang tidak disengaja, maka tidak wajib mengqada puasanya dan tidak wajib pula untuk membayar fidyah. Kira-kira jelas hadirin? Ya, jelas. Kemudian ada lagi. Barusan yang ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah Syekhul Kabir, yaitu orang yang tua renta. Orang tua renta ya. Jadi Syekhul Kabir, orang yang tua renta, disamakan dengan orang yang sakit la yurja baruhu, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang tua yang sakit karena ketuaannya gitu. Jadi disamakan dengan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Lalu bagaimana bagi orang tua tersebut, orang yang tua renta, apakah ia wajib mengqada shaum di hari-hari yang lain atau wajib membayar fidyah? Nah, di dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa orang tua renta sakit karena ketuaannya la yajibul qada, tidak wajib untuk mengqada shaumnya, lakin yajib al-fidyah, tetapi wajib membayar fidyah. Mau mengqada shaum bagaimana? Kan sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasanya. Berarti dia wajib membayar fidyah bagi orang yang tua renta sakit karena ketuaannya. Itu nomor berapa? Nomor 4. Pemirsa MMB TV dimanapun Anda berada. Kemudian nomor 5. Nomor 5 adalah al-marid. Apa yang dimaksud dengan al-marid? Orang yang sakit. Jadi marid, sakit, terbagi 2.
Di dalam ilmu fikih, al-marid idza aftara in kana maraduhu la yurja bara'uhu la yajibu alaihi al-qada wa tajibu alaihi al-fidyah li kulli yawmin muddu ta'am. Orang yang sakit tatkala ia berbuka puasa, tatkala ia tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, apabila sakitnya itu la yurja bara'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya, jadi terus sakit menerus, tidak mampu dia untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka la yajibu alaihi al-qada, tidak wajib bagi orang yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, tidak wajib untuk mengqada puasa. Wa tajibu alaihi al-fidyah, tetapi bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya wajib untuk membayar fidyah. Di kulli yaumin muddu ta'am, pada setiap hari yang ditinggalkannya, selama ia tidak berpuasa, kira-kira berapa hari nih yang ditinggalkannya? Pada setiap harinya adalah muddu ta'am. Wajib atas setiap harinya itu mengeluarkan muddu ta'am, 1 mud daripada makanan. Seperti itu. Baik, Ustaz, tahan dulu, barangkali ada dari sahabat ingin bertanya. Silakan. Secara berapakah 1 mud itu jika dikonversi dengan beras? 1 mud itu berapa kalau disetarakan ya dengan beras? Di dalam ilmu fiqih, takhsisun fiqih madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, 1 mud adalah 6,7 ons. Makanan pokok kita apa? Nasi atau beras? Nasi asalnya dari beras. Gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa 1 mud adalah 0,6 kg beras ya. Atau 3/4 liter beras. Jadi umpamanya Akang tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian Akang misalkan membayar fidyah seseorang berapa liter nih? Jadi kalau diliterkan misalkan 3/4 liter beras untuk 1 hari yang ia meninggalkan puasa. Itu untuk berapa orang sekali fidyah itu? Sekali fidyah untuk 1 orang. Tapi kalau kita misalkan, wah saya pingin 2 orang, 3 orang, itu lebih baik. Jadi kalau 1 hari batal, 1 hari 3 puasa, terus kita membayar fidyah itu 1 kali untuk 1 orang. 1 orang. 1 orang per harinya ya. Per hari ini. Beda-beda. Boleh orang itu juga atau harus beda-beda? Melihat daripada kondisi realita di masyarakat kita, mungkin banyak orang yang di sekitar kita memerlukan uluran bantuan daripada dermawan-dermawan. Jadi boleh kepada orang tersebut, wah nih saya sekarang hari ini fokus ke si A, besok ada lagi yang harus kita santuni, maka tidak mengapa kita berbagi dengan orang-orang yang lainnya. Baik, gimana Kang? Sudah puas? Ya, alhamdulillah. Barangkali dari yang lain? Ustadz, saya mau bertanya nih, kalau misalkan nggak puasa karena sakit keras, apakah harus diqodho atau tidak? Oh, baik. Pertanyaan yang bagus sekali, berarti mengulang lagi jawaban yang tadi ya, nggak apa-apa. Supaya lebih matang ya. Supaya lebih matang, nggak apa-apa. Bagus. Semoga Ananda Aden Sultan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan seorang hamba yang soleh, hafizul Quran Al-Karim, amin ya rabbal alamin. Jadi sakit, sekali lagi sakit itu dibagi 2 kan? Pertama, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ada juga sakit yang diharapkan kesembuhannya. Kalau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ia tidak wajib mengqodho saum. Sekali lagi, orang yang sakit tetapi sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, maka ia
tidak wajib mengqadha puasanya, tetapi wajib membayar fidyah. Sedangkan sakit yang diharapkan kesembuhannya, ada harapan untuk sembuh, maka bagaimana hukumnya? Wa in kana yurja baruhu wajib alaihi al-qadha bila fidyah. Jikalau sakitnya ada harapan sembuh, maka ia wajib mengqadha puasanya, tetapi tidak wajib untuk membayar fidyah. Seperti itu. Kayak meriang, sakit gigi ya. Betul. Meriang. Itu diharapkan kesembuhan ya. Iya. Baik, baik. Ada lagi? Barangkali siapa? Sebelum saya melanjutkan atau lanjut dulu Ustaz? Lanjutkan dulu. Baru nomor berapa barusan ya? Nomor 5. Lima. Nomor 5. Pemirsa MMB TV yang budiman, nomor ke-6 dan ke-7 al-hamil wal murdi'. Al-hamil adalah seorang wanita yang mengandung. Sedangkan al-murdi' wanita yang sedang menyusui. Bagi perempuan, bagi wanita yang hamil dan menyusui, hukumnya ada 3. Yang pertama, jikalau wanita tersebut tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah wajib mengqadha puasa saja. Lalu wajib mengqadha puasa saja, tidak wajib fidyah, itu bagaimana kriterianya? Bagaimana spesifiknya? Kata ulama di dalam ilmu fiqih, in khafata, jika keduanya, jika al-hamil wal murdi khawatir akan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan ada seorang yang wanita yang menyusui atau sedang mengandung, khawatir bagi dirinya, jikalau saya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, saya khawatir bagi diri saya. Tapi kalau untuk kesehatan bagi jabang bayi, bagi janin, tidak masalah. Cuma saya khawatir bagi diri saya, lemah banget gitu. Lemah sekali. Maka pada hari-hari yang lainnya, bagi wanita tersebut wajib mengqadha puasanya, tetapi tidak wajib untuk membayar fidyah. Bisa nggak Ustaz kalau misalkan milih salah satu gitu? Memilih salah satu, misalkan saya mau fidyah aja gitu, jadi saya tidak mengqadha, bisa nggak kalau gitu? Pertanyaan yang bagus sekali. Nanti ada di hukum selanjutnya. Oh, gitu. Oh ya. Pemirsa MMB yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, hukum yang kedua adalah wajib mengqadha puasa saja. Jadi wajib mengqadha puasa saja jika ia khawatir akan dirinya sendiri. Pemirsa MMB TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang kedua, bagi seorang wanita yang hamil dan menyusui adalah wajib mengqadha saum saja. Jika wanita yang hamil dan menyusui tersebut khawatir akan kesehatan dirinya dan khawatir terhadap bayi yang dikandungnya. Jadi khawatir untuk dirinya sendiri dan khawatir pula untuk bayinya. Maka bagi wanita tersebut wajib mengqadha puasa saja. Saya ulangi, wajib mengqadha puasa saja, tidak wajib mengeluarkan fidyah. Itu hukum yang kedua. Sedangkan bagi wanita hamil dan menyusui, hukum yang ketiga adalah wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan fidyah. Pemirsa MMB TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang ketiga bagi wanita yang sedang mengandung dan menyusui adalah wajib qadha dan fidyah. Jadi double hukum yang ketiga. Wajib qadha puasa dan wajib fidyah. Jika
jika ia khawatir terhadap keselamatan bayinya saja. Tetapi ia tidak khawatir terhadap kesehatan jasmani dan rohani dirinya. Jadi khawatirnya hanya khawatir terhadap bayinya, bayi yang dikandungnya. Gitu. Ia tidak khawatir terhadap dirinya sendiri. Kalau saya umpamanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, saya sehat walafiat. Tapi saya sangat khawatir terhadap bayi, terhadap kesehatan dan perkembangan juga pertumbuhan bayi yang dikandungnya. Maka kalau keadaan seperti itu, wajib ia qada puasa dan membayar fidyah. Seperti itu. Itu nomor 6 dan 7. Baik, pemirsa MMB TV dimanapun berada, alhamdulillah telah kita dengar semua pembahasan dan mungkin ada tersisa beberapa poin lagi Ustaz ya. Betul. Tapi sebelum dilanjutkan, sekaligus kesimpulan, barangkali terakhir pertanyaan ada? Ada. Boleh? Kalau mengenai hukum qada dan fidyah, jika seseorang membatalkan puasanya dengan sengaja, itu terqada atau fidyah? Oh, gitu ya. Jadi pertanyaannya, jika seseorang sehat walafiat, iya. tetapi Sengaja. di siang hari bulan suci Ramadan sengaja membatalkan puasanya, maka itu wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Ya kan sehat walafiat. Setelah mengqada dosanya terhapus nggak ya? Insya Allah. Jikalau ia Obat ya. taubatan nasuha juga mengqada puasanya, Allah Maha Ghafurur Rahim. Kemudian ini ada lagi yang membatalkan puasa dengan sengaja, tadi cukup qada saja. Nah ini Dan bertobat. ya. Nah ini untuk para suami dan istri, jika misalkan membatalkan puasanya dengan berhubungan seksual. iya, itu qada atau fidyah? Pemirsa MMB TV yang senantiasa, pemirsa MMB TV dimanapun Anda berada, hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan suci Ramadan, hukumnya seperti apa? Gitu kan pertanyaannya. Kalau puasa jelas batal ya. Kalau puasa jelas batal, tapi hukumnya seperti apa? Di dalam ilmu fikih, man afsada shauma yaumi Ramadan min Ramadan, man afsada shauma Di dalam ilmu fikih dijelaskan, man afsada shauma yaumin min Ramadan bil jima' wajabat alaihil kaffarah. Barang siapa yang meruksak saum di bulan suci Ramadan pada siang hari di bulan suci Ramadan, wajabat alaihil kaffarah. Ia wajib untuk berkafarah. Kafarah itu membayar denda atas pelanggaran atau larangan yang ia lakukan. Lalu seperti apa kafarahnya? Mau tahu nggak? Iya, boleh. Kafarah bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan suci Ramadan adalah itqu raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Lalu bagaimana di zaman sekarang, Pak? Nggak ada hamba sahaya. Sulit saya menemukannya. Nggak ada kayaknya gitu ya. Fa illam yajidha, maka jikalau pasangan suami istri tersebut tidak mendapatkan hamba sahaya, fasyamu syahrain mutatabi'ain, maka wajib untuk melaksanakan saum syahrain, 2 bulan mutatabi'ain, juga berturut-turut puasanya. Gitu. Pas saya nggak kuat untuk melaksanakan puasa selama 2 bulan juga berturut-turut. 1 bulan juga ke Kapera. keserang. Fa in lam yuqaddar, maka fa in lam yuqaddir, maka apabila ia tidak mampu melaksanakan puasa 2 bulan secara berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka ia hendaklah memberi
makanan kepada 60 daripada orang-orang miskin. 60 daripada orang-orang miskin. Likulli wahidin muddu ta'am. Bagi seorang miskin, untuk seorang miskinnya itu muddu ta'am, 1 mud daripada makanan, 1 mud beras yang ia wajib keluarkan. Seperti itu. Baik pemirsa MMB TV dimanapun berada, lagi-lagi kita harus dihentikan oleh durasi ya. Pembahasan masih lama, kita juga masih menikmati pembahasan ini, namun sayangnya durasi kita sangat terbatas dan akhirnya kita harus menutup kajian ini dengan doa supaya lebih berkah ya. Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma hasil maqasidana fi jami' umurina wa sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين ببركة القرآن الفاتحة. Baik pemirsa MMB TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Dan sekali lagi, jikalau acara ini dirasa bermanfaat, silakan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan insya Allah kita kedepannya akan mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti ini dengan tentunya dengan konten-konten yang menarik, dan insya Allah berusaha untuk menjadikan channel ini menjadi channel yang bermanfaat. Akhirnya kita harus menutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta